Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 6 Desember 2022 pukul 9.35 pagi kami sudah sampai di sawah Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada ketinggian 100-an meter di atas permukaan laut. Kami mengerjakan olah lahan di tanah yang liat begitu, dan sampai siang ini ternyata awan putih masih tebal. Seharusnya di sebelah sana kita melihat Gunung Arjuna dari sisi timur, dan di sebelah sana adalah Gunung Penanggungan dari arah tenggara. Gunung Penanggungan kita tahu adalah gunung yang disucikan oleh bangsa kuno, bangsa Jawa kuno zaman Majapahit, setidaknya sampai zaman Majapahit, dan dulu bernama Pawitra. Arjuna atau Harjuna adalah nama gunung yang dalam sebutan modern, nama kunonya saya belum mempelajari. Kita lihat lahan di sini sudah tidur sekitar setengah tahun. Semula ditanami jagung, dan penggarapnya Pak Khairul meminta kami untuk merotari sekaligus membedeng, tapi ternyata tidak mampu oleh karena tanah di sini begitu liat dan gulmanya kita lihat masih banyak, meskipun sudah dibersihkan menggunakan mesin pemotong rumput kemudian disisihkan. Akhirnya yang bisa kami lakukan di sini adalah hanya membedeng, tidak merotari, tapi itu sudah cukup membantu karena pekerjaan membuat bedengan di sini itu menjadi sangat berat karena harus menggunakan skop atau istilahnya apa, disolet begitu. Jadi kalau hanya dicangkul tidak bisa dalam dan berat. Karakter tanah yang liat begitu memang tidak ideal. Nah, di sana ada kawan kita yang sedang mengerjakan pembuatan bedengan pada kondisi lahan basah. Sambil menunggu pembasahan lahan, kami tadi ngopi dulu menggunakan kayu bakar ranting-ranting supaya badan hangat, layaknya camping. Posisinya di sini di tepi jalan. Luas lahan di sini yang bermaksud dikerjakan 1,5 hektar. Mungkin kami akan menginap beberapa malam di sini. Kami menggunakan armada angkut Grand Max ini, dan tempat istirahatnya di musola di dalam area atau lingkungan rest area yang dibuka oleh pemerintah Desa Baujeng. Di sana ada kafe, ada musola yang bersih, kamar mandinya juga bersih, dan kita istirahat di sana. Kami, maksud saya, untuk pembuatan bedengan dalam kondisi basah tetap bisa, dan itu syarat utamanya. Kalau kering sekalian, kalau basah ya basah sekalian. Kalau setengah-setengah pembuatan bedengan di lahan tanah liat itu mustahil dapat dilakukan. Kami memakai roda besi, dan kawan-kawan di sana istirahat untuk menepi. Kita ngopi-ngopi lagi. Ini sekaligus saya ingin berbagi pengalaman mengenai olah lahan ideal untuk tanah liat yang banyak gulmanya dan lama tidak diolah. Pertama, idealnya adalah kita semprot dengan herbisida sistemik, terutama Roundup mereknya,
dengan dosis tinggi. Kalau perlu 1 liter itu kita bagi menjadi 3 untuk menyemprot per tangki. Jadi 1 tangki 16 literan itu idealnya adalah 330 mili Roundup. Berselang 10 hari atau ketika gulma sudah kelihatan mati, kita susul lagi dengan herbisida kontak, misalnya Gramoxone, merek yang mahal, atau kalau tidak mau yang mahal ya misalnya merek lain yang kandungannya bahan aktifnya sama, misalnya paraquat dichlorida, ditambah dengan paraquat dichlorida. Untuk Gramoxone idealnya adalah 250 mili per tangki atau 1 liter jadi 4 tangki, ditambah lagi dengan herbisida pratumbuh Gold 50 mili per tangki. Jadi keduanya dicampur untuk membunuh sisa-sisa gulma yang sekiranya kelewatan atau belum tersemprot oleh herbisida sistemik. Sementara herbisida pratumbuh untuk menekan pertumbuhan biji baru. Nah, setelah itu, setelah rumput benar-benar kering, sedapat mungkin dibersihkan secara manual karena ini rumputnya memang lumayan tinggi. Dibersihkan secara manual, dipinggirkan ke tepi lahan dan dibakar. Supaya apa? Supaya bebijian yang mungkin masih tertinggal di dalam rumput itu tidak berpeluang tumbuh. Misalnya terkena angin kemudian masuk ke lahan lagi menjadi bibit gulma tumbuh lagi begitu. Setelah itu saya kira kalau karakter tanah liatnya memang masih bisa dikerjakan, maka di dalam musim penghujan saya kira ya perlu tetap digenangi air untuk kemudian dibuatkan beddingan. Kalau pada musim kemarau dibiarkan kering sekalian sehingga dapat dirotari, karena tanah liat di sini menurut petani lama di daerah ini karakternya begitu. Kalau musim kemarau justru lebih mudah dicangkul, lebih gembur begitu. Tapi kalau kena hujan berselang seminggu, 2 minggu itu masih masih liat, masih sulit lah untuk digemburkan. Jadi pada prinsipnya ridger atau istilah di desa itu singkal kupu-kupu itu bisa digunakan untuk membuat beddingan meskipun tanahnya liat, sangat liat. Ini layaknya kalau di desa kami, di daerah kami di Blitar, tanah semacam ini sangat cocok untuk pembuatan batu bata merah atau gerabah, misalnya gentong atau wadah tempayan lah. Tempat air itu kan menggunakan tanah liat dan itu cocok sekali. Sebenarnya tanah liat tentu saja subur dibanding tanah yang cenderung berpasir, tetapi problemnya utamanya adalah ketika pengolahan lahan secara manual akan sangat menguras tenaga dan tentu saja biaya. Maka prosedur ideal seperti yang kami sampaikan tadi. Saya ingin berpanjang lebar sebetulnya membahas tentang bagaimana Bangil. Ini Kecamatan Beji adalah dekat Bangil. Basisnya Untung Suropati abad 17, abad 16 akhir sebetulnya. Siapa Untung Suropati kita tahu adalah anak muda budak dari Bali yang gagah berani melawan VOC, dan itu bukan legenda, bukan mitos, tapi kisah nyata yang tercatat rapi bahkan oleh musuhnya yaitu VOC. Tapi itu di luar konteks pertanian kawan-kawan. Saya juga ingin berkunjung ke Candi Jawi sekitar 13 km dari sini yang arsitekturnya khas Singosari. Kemudian ada lagi Candi Petilasan di Gunung Gangsir. Tapi itu lain kali saja, kita akan fokus dulu ke urusan pertanian. Dan sambil ngopi-ngopi cantik,
Cantik apa jelek ini? Yang penting ngopi dulu lah. Demikian kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan kali ini. Saya ucapkan matur sembah nuwun dan tetap semangat. Kita giling gilas kemalasan dan keengganan dan hal-hal yang melemahkan daya juang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.